menunjukkan sekali lagi betapa hebat yang namanya makhluk ciptaan yang namanya manusia. Ya. Jadi para malaikat sendiri kagum, heran bagaimana dia bisa selamat mati dalam kondisi beriman. Ya. Jadi ikhwan fillah, dan tidak ada yang paling menyelamatkan manusia sampai dia mendapatkan husnul khotimah kecuali dengan dia istiqomah belajar akidah, belajar tauhid. Jadi ikhwan fillah, ini malaikat ini saja baru satu godaan, satu cobaan dia sudah terjerumus. Makanya ketika ada setiap kali ada manusia meninggal dalam keadaan beriman, mereka betul-betul takjub. Ya, inilah alasan Imam Ibnul Jauzi menulis dalam kitabnya Saidul Khatir, ya, mulia mana, apakah manusia atau malaikat? Mana lebih mulia? Dan beliau menyimpulkan manusialah yang lebih mulia daripada malaikat. Artinya apa? Manusia kalau dia beriman, kalau dia bertauhid, mengikuti sunnah, dia bisa mengalahkan kemuliaan para malaikat sekalipun. Ya, tetapi apa? Kalau dia meninggalkan dua dasar yang membahagiakan dia, itu Al-Quran dan Sunnah, maka mereka ini bisa akan menjadi lebih hina daripada binatang ternak sekalipun. Ya. Dan beliau mengatakan, dan terkenal ucapan beliau, apa kata beliau? Ya, air mengalir ke bawah itu wajar. Yang tidak wajar adalah apabila air itu mengalir ke atas, kata beliau. Maksudnya apa? Malaikat yang memang diciptakan, didesain untuk beribadah, lalu dia taat, itu wajar. Kenapa? Karena itu memang desain ciptaan dia. Yang tidak wajar itu adalah manusia, yang di dalamnya ada potensi dia taat, ada pula godaan potensi untuk dia maksiat. Lalu ternyata dia bisa taat, maka ini luar biasa, kata beliau. Ya. Jadi beliau mengatakan sekali lagi, air mengalir ke bawah itu wajar. Yang tidak wajar adalah apabila air itu mengalir ke atas. Jadi ikhwan fillah, kemudian pada poin yang berikutnya, wal kutubil munazzalati 'alal mursalin, dan kita beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan kepada para rasul. Wa nashhadu annahum kanu 'alal haqqil mubin, dan kita bersaksi bahwa mereka para nabi itu, mereka benar-benar berada di atas kebenaran yang nyata. Ya, jadi ikhwan fillah, ini dia poin berikutnya. Tidak cukup kita beriman dengan Al-Quran yang kita pegang saat ini saja, tidak cukup. Tetapi harus kita beriman dengan seluruh kitab-kitab Allah yang telah diturunkannya. Ya, secara global kita mengimani, ya, bahwasanya pernah diturunkan kepada Nabi Allah yang namanya Musa kitab yang namanya Taurat, dan Nabi Allah yang namanya Isa kitab yang namanya Injil. Demikian pula yaitu kepada Nabi yang namanya Daud, yaitu kitab yang bernama Zabur. Demikian pula suhuf Ibrahim. Saudara kaum muslimin, ini semua wajib kita imani. Adapun kitab-kitab yang diklaim hari ini itu adalah kitab Taurat, itu adalah kitab Injil yang dikatakan sebagai perjanjian lama dan perjanjian baru, maka kita tidak mengimaninya. Ya. Kita hanya beriman yang kepada yang dulu pernah diturunkan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Daud, kepada kepada Nabi Ibrahim. Ya. Adapun yang sekarang, maka itu tidak sunyi dari penambahan atau pengurangan. Ya, bahkan dimasukkan di dalamnya di sana ajaran-ajaran menyembah kepada patung-patung dan berhala. Bagaimana kita beriman dengan kitab-kitab seperti ini? Ya. Jadi ikhwan fillah, yang Allah SWT sendiri mengatakan yuharrifunal kalima an mawadi'ihi. Mereka ahli kitab itu mereka merubah kalam-kalam dari tempatnya. Ya. Mereka merubah ucapan-ucapan itu dari tempatnya. Maka yang kita imani secara global adalah yang dulu pernah diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, dan juga nabi-nabi yang lainnya. Saudara kaum muslimin, wa nu'minu bil malaikati wan nabiyyin. Kita beriman kepada para malaikat dan para nabi. Siapa para nabi? Ya. Wal kutubil munazzalati 'alal mursalin, dan kitab-kitab yang pernah diturunkan kepada para rasul. Wa nashhadu annahum kanu 'alal haqqil mubin, dan kita bersaksi mereka itu semua berada di atas kebenaran yang nyata. Nah, ini dia
yaitu di antara keutamaan umat Nabi Muhammad SAW, ya, beriman kepada seluruh para nabi. Ya, adapun mereka ahli kitab, mereka beriman dengan nabi-nabi mereka saja, tetapi mereka tidak beriman dengan nabi kita Muhammad SAW. Ya, makanya seorang Kristen, seorang Nasrani, setelah mengadakan penelitian dan dia adalah orang yang adil, ya, dia adalah orang yang munsif, ya, dia adalah orang yang jujur di dalam ucapannya. Begitu dia meneliti, tidak ada alasan bagi dia untuk masuk ke dalam Islam. Dia pun masuk ke dalam Islam dan dia menulis sebuah buku yang berjudul Rabihtu Muhammadan walam aksur Isa. Ya, aku beruntung mendapatkan Nabi Muhammad dan aku tidak kehilangan Nabi Isa. Masya Allah. Ya, dan ini mirip dengan tulisan orang Syiah yang masuk ke sunnah. Lalu dia menulis sebuah kitab yang berjudul Rabihtu Sahabiyan walam aksur Ali. Aku beruntung mendapatkan para sahabat Nabi, tetapi aku juga tidak kehilangan Ali bin Abi Thalib. Ya, ini menunjukkan apa? Keutamaan umat yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, keutamaan umat yang namanya umat Islam. Ya, di saat agama lain mereka hanya menganaktirikan Nabi Muhammad SAW, lalu mereka beriman dengan nabi-nabi yang lainnya. Ya, dan ini tidak ada artinya. Ini tidak bernilai sama sekali. Karena iman itu adalah beriman kepada seluruh para nabi dan para rasul. La nufarriqu baina ahadin mir rusul. Kami tidak membedakan salah seorang dari mereka dari para rasul. Jadi ikhwan fillah, para nabi mereka adalah orang yang diturunkan kepadanya wahyu, namun mereka tidak diperintah untuk menyampaikannya. Ya, mereka tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Ini dia tugas para nabi. Jadi saudara kaum muslimin, adapun rasul, mereka diturunkan kepadanya wahyu, namun diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut. Ya, wan nabiyyin, an-nabiyyin jam'u nabi, wa huwa man uhiya ilaihi bisyar'in wa lam yu'maru bitablighihi. Nabi adalah yang diwahyukan kepadanya syariat tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Kemudian man uhiya ilaihi bisyar'in wa umira bitablighihi. Sementara rasul adalah diwahyukan kepadanya tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Wajibul iman bijamil anbiya. Wajib kita beriman dengan seluruh para nabi dan para rasul. Ya, makanya di dalam sebuah pembicaraan seorang ulama Islam dengan ulama ahli kitab, ulama ahli kitab ini mengatakan apa? Kenapa? Ya, kenapa orang laki-laki dari kalian dibolehkan menikahi wanita dari kami ahli kitab? Ya, tetapi kalian justru tidak dibolehkan. Tetapi kalian, orang laki-laki kalian tidak memperbolehkan untuk menikahi wanita muslimah. Artinya, kenapa laki-laki muslim dibolehkan menikahi wanita kafir? Jadi saudara kaum muslimin, boleh seseorang itu dia memiliki istri yang kafir. Ya, dulu ada seorang sahabat namanya lupa saya, itu istrinya ahli kitab. Ya, dan sekalipun dia tidak masuk Islam. Jadi ikhwan fillah, jadi kenapa orang laki-laki muslim dibolehkan menikahi wanita kafir ahli kitab, tetapi justru wanita muslimah tidak dibolehkan menikah dengan laki-laki yang kafir? Apa jawaban ulama Islam ini? Ulama Islam ini pun menjawab, disebabkan karena kami beriman dengan nabi kalian, tetapi kalian tidak mau beriman dengan nabi kami. Ya, jadi sekali lagi jawabannya, karena kami beriman dengan nabi kalian, yaitu Nabi Isa, Nabi Musa, tetapi kalian justru tidak mau beriman dengan nabi kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwan fillah, ini menunjukkan kalau kita beriman dengan ajaran-ajaran Allah, segala kemudahan itu akan dibukakan oleh Allah SWT. Ya, dulu kullu ta'am, ya,
Dulu setiap makanan itu dihalalkan bagi Bani Israel, kecuali apa yang diharamkan untuk dirinya oleh Nabi Daud saja. Kecuali apa yang dihalangi dirinya Nabi, yaitu Israel memakannya. Tetapi apa? Karena kemaksiatan yang mereka lakukan, sedikit demi sedikit makanan itu diharamkan bagi mereka. Jadi ikhwan fillah, ya. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak membedakan seorang pun dari mereka para rasul. Ya. Jadi Allah SWT tidak membeda-bedakan mereka. Loh, kok ada manusia mengaku beriman, ya, mengaku sebagai kekasih Allah, ya, justru mereka membedakan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Wal kutubil munazzalati alal mursalin, dan kitab-kitab yang telah diturunkan kepada para rasul. Wa nashhadu annahum kanu alal haqqil mubin, dan kami bersaksi mereka itu berada di atas kebenaran yang nyata. Ya, seluruh para nabi dan para rasul mereka berada di atas kebenaran. Ya, sekalipun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, wa ra'aitun nabiyya ma'urrahtu wan nabiyyu ma'rajul wa rajulani wan nabiyyu laysa ba'wadun. Aku melihat nabi pengikutnya hanya beberapa saja. Ya, aku melihat nabi ada yang memiliki hanya 7 atau 8 pengikut, dan aku melihat nabi ada pengikutnya cuma 2. Bahkan aku melihat nabi tidak ada pengikut sama sekali. Nah, tidak adanya yang mengikuti bukan berarti dia itu tidak berada di atas kebenaran. Kita wajib beriman meyakini mereka itu semua berada di atas kebenaran. Karena ukuran benar itu bukan banyak atau sedikitnya orang yang mengikuti. Ukuran benar